Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bagus Irianto, NIM 2018-495. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pasar modal. Itu adalah hukum pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Dengan demikian, objek dari pasar modal adalah meliputi yang pertama yaitu adalah penawaran umum, yang kedua adalah perdagangan efek, yang terakhir adalah lembaga dan profesi pasar modal. Selanjutnya yaitu adalah hukum pasar modal. Hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara investor atau kelebihan dana dan emiten atau perusahaan publik atau pihak yang kekurangan dana dengan mempergunakan perantara lembaga bursa efek sebagai tempat bertemunya konsep hukum pasar modal. Pemilik dana perusahaan yang membutuhkan dana efek pasar modal bertindak sebagai mediator kepentingan investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah. Untuk mencapai titik keseimbangan antara hak dan kewajiban, keduanya harus ada hukum yang mengaturnya, yaitu hukum pasar modal atau capital market law. Selanjutnya yaitu adalah dasar hukum. Yang pertama yaitu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua yaitu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Yang ketiga yaitu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. Yang keempat yaitu adalah seperangkat peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal sejak tanggal 17 Januari 1996 sampai dengan 2013. Yang terakhir yaitu adalah Peraturan OJK atau BI. Selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis pasar modal. Yang pertama yaitu adalah pasar perdana. Pasar perdana yaitu adalah penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan sebelum efek tersebut dijual ke bursa. Yang kedua yaitu adalah pasar sekunder, yaitu adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir dan dijual sahamnya di lantai bursa. Yang ketiga yaitu adalah bursa paralel, yaitu adalah pelengkap bursa efek yang ada. Perusahaan efek yang menerbitkan efek yang akan menjual efeknya melalui bursa dapat dilakukan melalui bursa paralel. Selanjutnya yaitu adalah fungsi pasar modal. Yang pertama yaitu adalah sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif. Yang kedua yaitu adalah mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja. Yang ketiga yaitu adalah mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi. Yang keempat yaitu adalah sumber pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional. Yang terakhir yaitu adalah sebagai alternatif investasi bagi para pemodal. Baik, presentasi dari saya semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.